Halo semuanya, kali ini kita akan sama-sama melihat bagaimana cara membuat tugas di Microsoft Teams. Jadi ada 3 cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu membuat tugas langsung di Microsoft Teams. Kemudian yang kedua, kita membuat tugasnya di Microsoft Forms, kemudian linknya kita masukkan ke Microsoft Teams. Dan yang ketiga yaitu kita membuat tugas dari penugasan yang pernah kita buat sebelumnya. Baiklah, kita akan melihat satu persatu. Yang pertama saya akan buka dulu Microsoft Teams-nya. Baik, seperti ini saya langsung ke kelas 6. Oke. Setelah itu saya pilih TIK. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada tugas 2, tugas 3. Kemudian di kali ini saya akan membuat tugas yang keempat, yaitu tugas yang dibuat langsung di Microsoft Teams. Caranya saya pilih ke bagian assessment. Kemudian saya pilih kelas 6E, next. Dan saya pilih create. Di sini bisa diperhatikan ada 3 pilihan, yaitu assessment, quiz, dan from exciting. Jadi yang pertama saya akan contohkan dulu yang ini. Kemudian yang kedua, quiz, ini kita akan menggunakan Microsoft Forms. Dan yang ketiga yaitu menggunakan tugas yang pernah dibuat sebelumnya. Kita mulai dari yang pertama. Jadi kita masukkan dulu judul tugasnya. Kemudian kita masukkan instruksi seperti ini. Contohnya silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan instruksi tugasnya. Kemudian di sini poin saya tentukan adalah 100 poin untuk tugas ini. Tugas ini untuk kelas 6E dan berlaku untuk semua siswa. Kemudian tanggal jatuh tempo ini ada di sini. Kalau mau diubah kita klik saja di bagian ini dan kemudian kita bisa mengubah tanggalnya. Hal yang sama pun berlaku untuk jamnya. Jadi kita bisa klik di sini, kemudian kita bisa atur jam untuk jatuh temponya. Nah, hal terpenting yang perlu kita perhatikan yaitu di bagian bawah sini. Kalau kita lihat posting tugas ini, pemberitahuannya akan muncul di bagian general. Sementara tugas ini adalah tugas TIK. Jadi kita ingin tugas ini diposting di mata pelajaran TIK. Caranya kita klik edit. Kemudian kita pilih mata pelajaran TIK. Dan kalau sudah, kita langsung pergi ke tombol asing. Dan kita lihat di sini sudah selesai. Sekarang kita kembali ke kelasnya. Ya, kita lihat di bagian mata pelajaran TIK, tugas yang keempat sudah ada di sini. Nah, ini bisa dilihat oleh semua murid yang ada di kelas 6E. Bisa kita perhatikan di sini. Ya, kalau tampilan dari guru maka akan terlihat seperti ini. Jadi siswanya yang sudah dikerjakan siapa, yang belum siapa, dan ini kebetulan karena baru dibuat jadi belum ada yang mengerjakan tugasnya. Tetapi kalau yang dilihat oleh siswa, kita bisa perhatikan di sini, klik di student view. Nah, mereka akan melihat tugasnya seperti ini. Jadi inilah cara pertama bagaimana kita membuat tugas di Microsoft Teams. Jadi tugasnya langsung dibuat di
Microsoft Teams. Kita melangkah ke cara yang kedua, yaitu membuat tugas di Microsoft Forms, dan kemudian link tugasnya itu kita share di Microsoft Teams sehingga bisa dilihat oleh semua siswa dan kemudian bisa dikerjakan. Baik, caranya ini saya minimize dulu Microsoft Teams-nya. Kemudian saya buka browser. Untuk contoh kali ini saya menggunakan browser Google Chrome. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan saja dengan browsernya. Kemudian saya masuk ke office.com. Setelah itu sign in. Ya, di sini kebetulan sudah ada email saya. Silahkan Bapak Ibu masukkan emailnya, kemudian next, dan masukkan juga passwordnya, kemudian sign in. Ya, di sini kita sudah masuk ke akun kita di Microsoft Office 365 yang dibuka lewat browser. Setelah Bapak Ibu masuk di sini, kita klik pada Forms. Disinilah kita akan membuat tugas untuk siswa-siswi kita. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, di bagian atas ini ada New Forms dan di bawah ini ada New Quiz. Jadi kalau form yang di atas ini untuk contohnya pengisian biodata atau polling dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa menggunakan yang di atas. Sementara yang di bawah inilah yang kita gunakan untuk membuat kuis atau tugas kepada siswa-siswi kita. Jadi saya pilih yang di bawah, ini kuis. Setelah muncul seperti ini, saya masukkan tugastik 04 sebagai contoh. Materinya tentang Microsoft PowerPoint. Silahkan Bapak Ibu menyesuaikan saja. Nah, setelah ada judul dan deskripsi, kemudian saya akan memasukkan teks di sini. Jadi teks ini untuk anak-anak memasukkan namanya nanti. Jadi saya ketik nama. Kemudian new lagi. Teks saya ketik di sini kelas. Baik, jadi nama dan kelas sudah ada, tampilannya nanti seperti ini. Baru saya masuk ke pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bisa berupa pilihan ganda, kita menggunakan choice. Sedangkan kalau kita punya pertanyaan berupa isian atau uraian nantinya, maka kita bisa menggunakan yang teks. Nah, di contoh yang pertama saya akan menggunakan dulu yang pilihan ganda. Choice. Nah, kalau kita punya opsinya sampai D, maka kita klik add option, jadi sampai D. Tinggal disesuaikan. Kalau masih kurang, kita add option lagi. Nah, setelah itu saya masukkan lagi ya, contohnya seperti ini. Kalau kita sudah membuat pertanyaan, kemudian kita sudah memasukkan opsi-opsinya, sekarang kita pilih jawaban yang benar. Pada contoh kali ini jawaban yang benar adalah opsi yang bagian B, maka saya contohin di sini. Inilah jawaban benarnya. Kemudian untuk pertanyaan ini saya kasih poin 20 seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini,
kita bisa contreng di bagian required. Artinya soal ini harus dijawab oleh siswa. Kalau mereka tidak menjawab soal ini, maka dia tidak bisa mengirimkan tugasnya. Jadi di sini saya klik required. Nah, kemudian kegunaan dari multiple answer itu adalah jika di dalam opsi ini ada beberapa jawaban benar. Seperti itu. Jadi kita bisa klik beberapa opsi. Jadi bisa kita aktifkan yang ini. Saya langsung lanjut ke nomor 2, masih tetap pilihan ganda. Ya, oke, seperti ini. Jadi bisa kita lihat poinnya langsung terisi otomatis. Jadi dia mengikuti pengaturan sebelumnya. Yang perlu kita lakukan adalah memilih jawaban yang benar, jadi seperti yang di atas tadi. Seperti itu. Jadi ini contohnya kalau kita membuat soal dengan format pilihan ganda. Jadi untuk contoh kali ini saya bikin punya 2 soal. Kemudian secara otomatis ini dia akan tersimpan. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita mau share ke Microsoft Teams supaya dikerjakan oleh anak-anak? Ya, kita bisa ke tombol share, kemudian kita bisa copy linknya di sini. Setelah kita copy linknya, kita bisa buka Microsoft Teams, kemudian kita kembali ke mata pelajaran PIK dan kita paste di sini. Oke, otomatis tugas ini akan masuk di Microsoft Teams dan siswa bisa mulai mengerjakannya. Jadi ini untuk cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah kita menggunakan tugas yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Jadi caranya kita kembali ke asesmen, kemudian kita pilih kelas, next, kemudian kita pilih create, dan yang ketiga ini kita bisa menggunakan from exciting. Ya, bisa dilihat di sini di kelas 6E. Jadi tugas yang sebelumnya kita buat bisa terakses di sini. Nah, di sini ada tugas yang pernah kita buat sebelumnya. Oke, saya pilih tugas yang ini. Next. Oke, sudah ada. Di sini saya ubah lagi PIK dan jadi kalau seandainya di pengaturan ini sudah benar sesuai dengan mata pelajaran, kita tidak perlu ini. Nah, kita lihat kembali ke kelasnya. Nah, di sini sudah masuk tugas 1 tadi. Ya, seperti itu. Jadi kembali lagi, yang pertama adalah kita membuat tugas di asesmen langsung di Microsoft Teams. Yang kedua, kita membuat tugas di Microsoft Forms. Dan yang ketiga, kita memasukkan kembali tugas yang pernah kita buat sebelumnya. Baik, itulah cara membuat tugas di Microsoft Teams. Semoga bermanfaat dan kita akan membahas lebih jauh lagi tentang membuat tugas di Microsoft Forms lebih detail, lebih terperinci di video tutorial berikutnya. Terima kasih.